maka huruf Allah sekuat nafas apapun boleh. Kita Allah sepanjang apapun. Muharrakain maka berharokat. Jangan lam kedua. Lam kamisli sopapi, lam kamisli misalnya artinya sopapi, artinya sop itu barisan, ada satu baris. Kan jadi satu baris gini. Iya. Kalau alif itu linida kan adanya Allah tuh. Tadinya juga dari huruf ilahum kan ada alif. Sopapi satu baris nidkim, maka lam yang kedua itu idgom kan, artinya idgom dimasukkan kepada huruf apa? Bismi. Jadi bismil, paham? Nah, maka baca bismillah hati-hati. Harus bismillahirrahmanirrahim. Ini idgom kan lam ini kepada huruf mim, dimasukkan pada huruf mim. Jadi bismil ya. Susah nanti. Bismil. Jadi dimasukkan kepada idgom kepada huruf mim. Itu awal-awalnya memasukkan huruf. Kalau bismi awalu harpun, awalnya tuh huruf ismu imwan, hurufnya itu. Bismi awalu bi ismi, asalnya bi ismi ada amjah di depan ba. Lalu kalau dibaca itu bismillahirrahmanirrahim, enak kan ya? Maka amjah ini dibuang oleh Rasulullah itu karena amjah itu banyak kepakainya. Lil wasli hamjun sabikun, maka dibuang amjah yang pertama ini. Yasbutu dihilangkan. Bil ibtidai. Wayaskutu bid daris, maka jadilah bismi itu menjadi bismi. Kalau baca begini, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ismi dengan menyebut aku, dengan menyebut nama Allah. Jadi berlaku. Jadi karena huruf amjah itu kalau dalam ilmu nahwu hamzun sabikun itu banyak kepakaiannya. Contohnya di mana? Huruf musabahat yang nggak bisa dirubah. Huruf musabahat yang mana? Allah itu nggak bisa dirubah. Maknanya dan hurufnya. Allah, ya Allah. Allah mana itu? Tuhan, nggak boleh. Allah tetap adalah Allah. Cuman kita sambung Allah, ya Allah. Ya saya tanya Allah itu siapa? Allahur Rabbi. Allah itu adalah kalimat ujungnya Tuhanku wa rabbukum, dan Tuhan kamu juga. Itu yang Allah mengajarkan ada di surat Maryam. Sudah paham ilmu tauhid. Karena di dalam ilmu tauhid ini begini, man arafallahu fa'arafa nafsah. Man orang arafallahu yang ingin mengenal Allah, fa'arafa nafsah, maka orang itu kata Allah dia harus kenal dulu dirinya sendiri. Nah itu. Tema-tema kan kita lupa kepada asal usul diri kita sendiri. Dan susah menjawabnya kalau apalagi menjawab dengan paranormal, udah macam-macam ya. Dia mengada-ngada dengan sendiri. Kalau mengenal ilmu diri sendiri itu yang Allah menjelaskan di dalam surat Al-Qiyamah. Alam yakunu kami maniyyin. Alam bukankah kamu yaku nutfah kami maniyyin, ya kamu berasal dari air mani yang ditimpahkan di dalam rahim. Asal usul semua orang sama di dalam rahim. Sumakana ala qatang fakhola kopasawa, kemudian darah air mani aku jadikan segumpal darah, fakhola kopasawa, dan aku jadikan bentuk
itu yaitu bayi oleh manusia. Fajalan minhu jauh jainin zakar wal unsa, maka aku jadikan air mani itu sudah berupa daging itu sesuai kehendak aku, kata Allah itu. Aku jadikan laki-laki dan perempuan. Tuh tenang. Supaya kita mengenal siapa diri kita sebenarnya, supaya kita jangan sombong. Lalu kita supaya mengenal kenapa harus berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Itu dari situ juga. Jadi dari surat lain ada. Wallahu ahrazakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an. Dan akulah Allah yang telah mengeluarkan kamu, ahrajakum min butuni ummahatikum, dari dalam rahim ibu kamu. La ta'lamun syai'an, sedangkan kamu waktu keluar dari rahim ibu kamu tuh enggak tahu apa-apa. Tahu apa kita? Enggak tahu. La ta'lamun syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Kemudian setelah kamu keluar dari rahim ibu kamu, aku ciptakan. Tadinya kan cuma kuping, tapi belum ngedengar. Aku ciptakan untuk kamu pendengaran. Mata belum melihat waktu lahir. Suara aku ciptakan penglihatan untuk kamu. Wal afidah, waktu lahir pun kita sudah ada hati, tapi belum bisa memilih mana yang baik mana yang buruk. Disitulah Allah ciptakan hati itu dua, yang bisa memilih ini yang baik, ini yang buruk. Tujuan Allah apa? Walalakum tashkurun, dan agar kamu tuh mau bersyukur, mensyukuri atas segala nikmat Allah. Begitu kita jadi awal-awal dari katakanlah begitu air yang sangat enak, kan gitu ya. Mendingan keluar dari perut tawon sebotol bisa laku ratusan ribu, kan gitu ya. Coba bahannya manusia nggak ada mau, kan gitu ya. Bahkan kalau paranormal ada orang yang nyari mani gajah, kan gitu ya. Nggak jelas tuh orang-orang kayak gitu ya. Mani gajah kalau bisa ngerempel jadi seperti batu, ya itu sumber-sumber orang. Supaya kamu nggak tertipu juga karena ada orang. Kalau paranormal kan biasanya begini. Itu ya kan? Iya. Bukan begini. Prewangan. Nah, ini pegangan di dalam surat. Apa kata? Wala yudhiru ala ghaibihi ahada, maka aku tidak menurunkan, mengajarkan ilmu gaib kepada seseorang. Ila manir tado, kecuali orang yang aku ridhoi. Siapa yang diridhoi Allah? Bi rasulin, dari utusan-utusanku. Muhammad Rasulullah dan para rasul yang lain. Bi rasulin. Kenapa diberi? Yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Bahkan Muhammad aku berikan dua pengawal. Di depan, di belakang. Aku berikan pengawal Muhammad. Karena apa diberikan pengawal Muhammad? Liyalama angkat lagu risalati rabbihim, agar aku mengetahui apakah benar risalah-risalah dari aku ini disampaikan. Mas parah kalau memang sering menyampaikan ini, Mamang sedikit ngerti, Mamang takut dibuka. Seperti Allah di dalam surat Az-Zumar berfirman begini. Masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha. Masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha
seperti orang atau kaum atau golongan dia yang membawa kitab yang sangat tebal di gendong. Ya, tapi dia tidak mengamalkan. Pinter ngajinya, nah itu ya. Bahkan kalau ngaji dibawa-bawa itu Quran, tapi dia tidak pernah mengamalkan. Bisa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina, sangat buruk keberadaan Allah. Tuh, orang pintar ngaji begitu ada kalau nggak mau menyampaikan, sangat buruk keberadaan. Masalul ladzina kadzabu bi ayatina, seperti orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau menyampaikan. Siksa, jangan nanti takut tersinggung, kan banyak orang yang begitu ya kan. Nah, kadzabu bi ayatina, itulah termasuk orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumal dzalimin, dan aku Allah tidak akan menunjuk kepada orang-orang bahaya orang yang dipernaji. Ya, kalau dipanggil harus nyamperin. Iya makan juga. Oh, udah, yang mau makan. Enggak kalau Itu satu. Tentu menyampaikan itu harus sesuai dengan zaman sekarang kan. Karena terdesak oleh kebutuhannya, kemudian dia dipanggil berceramah ya kan. Itu yang paling yang bagusnya mukadimahnya doang kan gitu. Itu semua rata-rata. Itu akan dipilih perenggawan oleh Allah. Karena kalau dalam surat Al-Jin Allah menjelaskan illa balagum minallahi wa risalati. Kecuali kamu itu balagum menyampaikan itu risalah-risalahnya itu minallahi, dari Allah, berarti dari ayat Al-Quran. Nih, wa may yasilaha wa rasulahu, dan orang yang mengkhianati Allah, artinya mengkhianati getol sholatnya, ibadahnya getol, tapi dia ceramah tidak menyampaikan dalil-dalil dari firman Allah atau dari sabda Rasulullah SAW. Wa rasulahu, dan dari katakanlah dari firman-firman Rasulullah SAW. Apa kata Allah dalam surat Al-Jin? Fa innalahu naro, maka sesungguhnya bagi orang yang tersebut yang melakukan begitu adalah nanti aku dalam neraka Jahannama, yaitu neraka Jahannam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya, abadan abadan selama-lamanya. Karena amal ini ada 3 golongan yang dapat nanti menghancurkan, menghapuskan amal kita. Ujub, riya, takabur. Ujub, wah udahlah nanti begini gitu ya kan. Riya, pengen dipuji orang. Takabur, sombong, itu yang akan di akhirat akan hapus amal walaupun sebanyaknya kayak akan diharapkan manusia. Karena kalau kita sebagai orang yang beriman itu diajarkan wahfid janahaka lil mu'minin, wahfid janahaka, dan berdah dirilah kamu lil mu'minin, bersama orang-orang beriman. Saling merendahkan. Pertama kita merendahkan diri kepada Allah. Sesuatunya kan banyak orang karena kepandaian saya kan gitu banyak. Nah itulah jangan orang cilaka biasanya. Lil mu'min, rendah diri itu kepada siapa? Orang beriman, kepada Allah. Kita jangankan berbuat apa-apa, daya upaya pun kita tidak daya upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berendah diri bagaimana? Wakum minas sajidin, jadilah kamu seperti orang-orang yang bersujud kepada Allah. Itu kan sholat. Untuk apa sholat? Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhan kamu. Hatta kal yakin, sebelum datang hari yang kamu yakini. Apa yang diyakini? Enggak ada bagi kita yang diyakini kecuali maut, kan gitu ya. Karena maut akan pasti pasti datangnya, cuman memang semua itu kan rahasia. Tawadu, artinya ilmu tawadu ya, supaya kita jangan sombong. Yang kedua, kita kalau melihat orang berjudi atau orang minum, walaupun kita kewajiban, kita harus melihat diri kita siapa, kan gitu ya. Saya nggak ada hak yang di situ. Yang punya hak melarang itu orang yang punya kekuatan. Siapa yang punya kekuatan? Itu aparat pemerintah ya. Punya kekuatan pasukan, punya kekuatan hukumnya, kan gitu ya. Lalu saya kamu bukan itu dengan perkataan. Nah, kita juga seorang alim, walaupun mengerti hadis bukan tempatnya kalau kita ceramah di tempat begitu, kan gitu ya. Nah, disitulah ada yang terakhir, ada yang kita enggak ridho terhadap perbuatan orang itu aja, tidak ridho, tidak suka atau tidak ridho. Dan nggak boleh orang lagi minum, nggak boleh situ dekat, nggak boleh. Kalau kita memberi salam kepada orang yang sedang minum, maka amal kita akan dihapus oleh Allah mulai kita 40 hari 40 malam. Begitu juga kita kalau kita bersalaman akan dihapus amal kita 40 hari 40. Yang benar apa kalau petunjuk Allah? Fastani buhulah ala untuk maka jauhlah kamu dari golongan kayak gitu tuh, agar kamu tuh berbahagia. Itu kata Allah Subhanahu. Karena ilmu itu termasuk memang itu harus banyak belajar ya. Karena ilmu Allah itu maha luas ya. Tuh, harus banyak belajar. Kenapa memang sering dimanain? Bukan memang pengen dianggap bisa, bukan kewajiban. Memang juga orang suka mabuk, nggak suka nasihat yang pengen kayak apa enggak, karena Allah beritahu nama tungziru manit apa dzikra, kan kasih ya. Wa khasiyar rahmana, orang yang takut sama Tuhan yang Maha Pemurah itu. Bil ghaib, walaupun dia itu tidak bisa melihat Tuhan. Siapa yang bisa melihat Allah, kan gitu ya. Sedangkan Rasulullah aja kan satu kali bertemu dengan Allah itu waktu Mi'rajkan gitu ya kan. Itu aja. Kalau banyak nanti susah nangkepnya. Sedikit-sedikit pertama untuk memperbaiki, mengetahui ilmu syarah. Kalau zakat bisa ke siapa aja kan yang? Yang nggak bisa. Zakat itu adalah paling pertama fakir miskin. Paham nggak? Sekarang gini, yang disebut fakir, yang disebut miskin, kamu sudah tahu yang bagaimana? Orang fakir itu tidak punya penghasilan dan tidak punya pekerjaan. Itu orang miskin. Kalau orang fakir, orang punya pekerjaan, penghasilan tetap, tapi pas-pasan, bahkan namanya kurang. Itu namanya fakir. Harus paham. Tuh masalah zakat ya. Tapi kalau namanya infak, sodako itu memberi. Yang paling pertama orang tua. Kalau Allah tuh menyarankan kepada Nabi Muhammad ya kan, orang tua nih kamu. Kemudian saudara dekat, saudara jauh, yang dimaksud fakir nih, saudara kita tuh.
pas-pasan, teman-teman kurangan lah gitu ya. Itu dulu tuh, baru setelah itu baru ke fakir miskin. Hati-hati kalau zakat, yatim nggak punya nisab di zakat ya, nggak boleh. Kalau kita anak yatim memberi Zakat yang 2,5% kan emang. ya, Yang zakat 2,5% itu Iya. penghasilan. ya itu ada, nggak ada bagi anak yatim. Cuma orang kan nggak tahu ya, nggak ada itu. Jadi terlalu menghinakan sama anak yatim gitu loh. Kalau dalam Al-Quran, kalau sama anak yatim itu, ya kita niatnya adalah niatnya sodako aja, sodako. Dan kalau di Al-Quran itu Allah menjelaskan, janganlah kamu mengharap imbalan hanya walaupun hanya sekedar misalkan terima kasih doakan saya, itu nggak boleh kalau dalam Al-Quran. Nggak boleh. Udah ngasih aja lillahi ta'ala aja dalam. Karena kalau kita sodako kepada fakir miskin atau anak yatim, itu lebih diperhatikan oleh orang. Ada 3 tuh, paham. Kedua, kamu memberi makan orang yang di penjara. Yang di penjara bagaimana ya, tentu mungkin kalau orang itu kenal ya kan. Kalau boleh tidak membahayakan bagi kita, untuk bagi pertanyaan polisi kan gitu ya. Nah kita sekali-kali bersirat dengan mereka, kalau kita duit banyak, kita tentu memberikan makanan. Itu kan gitu. Itu yang ketiga. Tapi kalau membaca di Al-Baqarah, Mama nggak pernah menyampaikan kalau di tempat umum paling utama sodako itu sama guru ngaji ya. Terutama paling utama itu. Paling utama itu di atas setelah orang tua apa ahli fikih ya Mang. Ya, itu setelah orang tua ahli fikih, yaitu orang yang menyampaikan menyiarkan agama, dia walaupun susah tidak meminta-minta. Itu kata Allah dalam Al-Quran, tidak meminta-minta, tidak meminta-minta. Itu yang sangat besar pahalanya. Udah nggak ada duanya. Terus kalau zakat ngalurinnya kemana Mang yang 2,5% itu? Pertama adalah fakir miskin. Ya, fakir miskin sudah paham kan orang fakir miskin tadi. Utamanya fakir miskin lah. Inamal sodaqatul lil fuqara al masakin wa amilina 'alaiha, itu bisa zakat begitu kepada amilina 'alaiha tuh kita jangan sampai ke situ, tempatnya disalah gunakan. Kita menyerahkan nih kepada panitia yang apalagi yayasan ya kan. Itu enggak sampaikan, itu yang kita ngeri. Lebih baik itu langsung zakat fitrah aku sebenarnya lebih baik langsung ya kan. Iya langsung betul. Ya kalau itu sebenarnya termasuk orang yang awam, nggak apa-apa lah dia masih mau fitrah gitu. Yang jelas itu fakir miskin udah gitu aja. Fakir miskin. Yang utamakan kalau di dalam ilmu fikih itu adalah orang yang menyiarkan agama, guru ngaji lah gitu jelasnya ya. Itu utama. Lalu kenapa misalnya ibu kamu tuh makannya segala cukup, belanja itu dari anak dari mana, punya hak menerima zakat ya kan? Punya hak. Punya hak karena masih ngajar ngaji, guru ngaji. Kalau statusnya sebagai guru ngaji, statusnya guru ngaji. Kan nanti yang terakhir tuh urutan yang ke-8 tuh. Wabisabil bisabilillah. Wabni sabil yang mengurus mengajar fisabilillah di jalan Allah. Nah, tapi di urutan di atas paling utama. Lalu, nah ini kalau pembahasannya kita kalau nggak terlalu mendalam. Masa zakat sama saudaranya sih lebih utama saudara, kalau saudaranya fakir paham nggak? Iya. Sama orang nggak diperhatiin, kita dari saudara itu saudara kita. Itu kok saudara saya fakir. Saya mah tidak melihat saudaranya, saya melihat dari Allah di surat Ibrahim adalah kefakirannya. Itu aja jawabnya udah cukup. Masuk fakirnya itu loh, gitu loh. Iya. Fakirnya itu. Ada 8 ya golongan yang. Ya golongannya 8 ya.
golongan Gorim, fakir Iya. miskin, Iya. ma'alaf. Iya. Gorimin itu orang yang punya utang banyak, Hmm. ya nggak bisa bayar. Ya sekarang itu punya hak. Misalnya kita zakatin 200, utangnya 2 juta, kebayar dari mana kan gitu. Nah itu aja utang. Tapi kalau di dalam surat-surat yang lain adalah paling utamakan orang. Ya katakan yang jelasnya gini supaya mudah dimengerti. Guru ngaji udah gitu aja. Iya. Karena ada guru ngaji tuh ngandelin apa, ngarepin apa kan gitu. Ngarepin apa? Hmm. Kecuali lain tuh kalau penceramah, makanya kalau penceramah menarget gitu ya. Hmm. Sah, tapi dia tuh hanya dapat di dunia itu, nggak dapat balasan di akhirat oleh Allah. Kata Allah, apa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi 'alaiha. Jika dia mengharapkan balasan dunia, nuwafi 'alaiha, ini saya penuhi 'alaiha baginya yang mengharapkan ilmu dunia. Itu kata Allah. Tapi apa kata Allah? Minal akhirati minal khasirin, di akhirat akan rugi. Oh kalau gitu nggak boleh dong nerima amplop kita dari orang, dipanggil orang. Boleh asal jangan minta. Narget. Iya, masang bandrol itu yang nggak boleh. Udah masuk. Kalau dikasih mah terima, ya kan. Tapi kalau dinarget kan orang kan ya ada itu seperti sekarang. Itu kan jadi imam. Ini sekarang ini Si imam. Mamang dapat. Oh, ya biar dapat juga sekarang Mamang kan udah nggak bisa. Itu kan materinya Mamang memang nggak diapalin gitu kan. Materi khutbah itu, gitu ya. Mamang kayak gitu mah nggak jadi pikiran lah. Ya cuman alhamdulillah dan abi kami itu juga ya, sekarang kan kayak macam Solihin itu kan di masjid juga nggak pernah jadi imam. Karena apa? Karena kan harus ada daftar di Departemen Agama kan itu ya. Itu memang setuju, karena apa? Untuk membantulah orang-orang yang alim itu kan gitu. Menurut rencana kan imamnya kan dia gitu. Ustaz Solid kadang nggak mau dia undang ke sini karena itu ada komplotan si Kiki. tapi sekarang sebenarnya salah. Kalau memang kan ngelawan kan, ngelawan. Kenapa zikir kenceng? Karena sunnah kan juga sadar. Bahkan sholat dibaca kali-kali kalau sampai ini begitu, takutnya nanti dia nggak mau dengerin. Nggak baca begini surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu bi an yakhraja minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kan sudah jelas itu ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa. Artinya takwa kita menjalankan semua apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dzikron kasiro, berzikirlah yang banyak. Wasabbihu, bacalah tasbih dengan menyucikan nama Allah. Kasiro, yang banyak. Kapan? Allah nggak nyuruh tiap waktu. Bukrota wa asila, pagi dan petang. Maka yang dilaksanakan oleh para ulama, para kiai, para habib, paling utama diutamakan kepada tinggalan zikir itu pada maghrib dan pada subuh. Iya. Nah itu di situ karena ayatnya tuh Al-Ahzab ya. Bukrota wa asila. Lalu apa tuh ujungnya Allah berjanji? Huwallazi yusalli 'alaikum. Akulah Allah Tuhan, yusalli 'alaikum, yang akan memberikan rahmat kepada kamu. Ya. Wa malaikatuhu, dan seluruh malaikatku, bi an yakhraja, memohon kepadaku agar kamu dikeluarkan minadh-dhulumati ila nur, dari jalan kegelapan jalan ke terang benderang. Orang mau betul gitu.
Kenapa suka dibaca gitu? Kencang. Imam harus terdengar oleh jamaah. Ya. Harus terdengar. Nah kita bingung ya kan? Ngapain lu kan gitu ya kan? Subhanallah. Cuman memang kalau zikir sendiri Allah mengajarkan kepada kita. Kamu supaya paham ilmunya. Syukur-syukur nanti didapat dari para habib dari mana sama kan. Apa kata Allah? Taruh ini. Kita bila mana menyebut nama Allah berarti zikir itu ya. Wahifatan atau hifatan itu kita harus merasa takut kepada Allah. Takut kita nggak dapat rahmat Allah. Waduna jahri ini kalau sendiri dan janganlah keras kata Allah. Minal kauli daripada zikiran kamu. Lalu Rasulullah juga menyampaikan ini. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullu zikri zikrul khamilan. Ini para sahabat yang semua. Paling utama berzikir itu adalah zikir khamil. Ini sahabat aja bingung kalimat khamil ya kan. Lalu para sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, apa sih ya Rasulullah dia khamil? Zikrul kopi. Berpikir yang sama. Wa taharokat bisa patahu, cukup bergerak kedua belah bibir kamu, maka Allah ada di antara. Itu kalau orang pikir di masjid dari mana pakai speaker, orang nggak ngerti ilmu ya. Apalagi kalau orang Jawa Timur kalau dengar kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ala Baghdad dadi karamallahu wajhah lahnya itu ucapan hati dengan pergerakan badan itu bertauhid kepada Allah, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani itu waktu zikir jasadnya diangkat oleh malaikat. Karena khusus di dalam zikir, tata krama dalam zikir. La ilah, tidak Tuhan illallah kecuali Allah. Sudah dengan la ilah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Dialah. Karena kalau zikir kita la ilaha illallah, ya kita bukan patung. Kan gitu ya. Kitanya juga nggak enak kan gitu. Perasaan pada kaku. Sedikit-sedikit aja belajar. Satu nanti kita kalau mendapat penjelasan. Tadi kalimat dari Allah itu tadinya kalimat asal usul Allah itu kalimatnya itu adalah ilahun ya. Kemudian dirubah oleh Rasulullah itu artinya dimasukkan huruf ya, kita masuk lam itu lam awala itu mislaini, lam yang pertama itu mislain itu adalah lam itu ada dua. Muharokah ini ninya itu kan mana dua, maka lam yang kedua itu berharokat artinya panjang. Allah nah, karena panjang di situ wenang sepanjang asal sesuai nafas kita kan menang. Karena kalau yang pertama Allah mengajarkan seperti kita di padang Arafah itu kita tuh akan mengenal siapa diri kita dan siapa Allah itu. Ya orang nggak tahu padang Arafah. Padang Arafah itu maksudnya harus mengenali diri sendiri dan mengenal siapa Allah itu. Kalilah dirimu sampai kau mengenal Tuhanmu. Iya Pak. Nah itu yang dimaksud.
Ya cuman kan memang sering baru sekarang ini karena memang ditulis sebagai penasihat, memang berani nyampein. Iya, kalau gitu Mang. Karena mereka yang milik terpaksa memang nyampein kan terpaksa Udah banyak jamaahnya, masalahnya Mang. nyampein. Kalau saya mau atau nggak mau, ya insya Allah memang tidak pernah membenci siapapun. Iya. Dia cuma mau selalu berdoa kepada Allah. Kasihan sekali itu orang ibadah. Kan gitu ya? Iya. Nah gitu memang gitu. Tapi kalau Sumino kayaknya nggak keras kayak yang lain ya Mang. Kayaknya udah ngikutin sedikit kayak Mama gitu. Siapa? Sumino. Kalau Sumino mah Kan tadi itu memang dibaca. Yang mana? Sengaja ada dia tuh. Dia nggak mau jadi imam, memang dibaca gitu. Dibaca. dia juga lalu dijohirin bismillahnya. Pak, nah itu. Ya, Nggak langsung alhamdulillah. ya. Kunut juga masih ya. Sekarang dia kan 20 juga mau baca ya. Iya. Nah, situ nama-nama kan. Oh, Zulkifli cuman belakangnya nih Mang. Emang kalau orang yang nggak tahu apa-apa tentang syariat enak mendengarnya, karena kan Zulkifli tarik suaranya. Wah ini mau bener nih gini. Oh padahal mah dalamnya bobrok. Di Zulkifli bisa apa sih? Ya, kalau soal bacaan kan udah bilang tadi itu. Soal bacaan. Ya itu belakangnya dia ada. Itu spotnya dia. Dia mah mujasimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, Allah punya tangan, Allah turun di sepertiga malam, dianggap turun gitu. Justru dia mengakui kalau Allah di atas. Yang cuma tahu posisi kedudukan berarti dia yang kan ada yang lain selain kekuatan itu. dan kalau kita bagi hamba Allah, kita tidak boleh terlalu dalam ingin mengetahui katakanlah seluk-beluknya Allah kan ke situ. Iya. Kita harus kembali kepada tauhid aja. Ini bisa. Karena Allah yang begitu rahasia Allah. Kalau kita mah akidahnya Asy'ari kan emang. Ya iya. Asy'ari. Yang mudah-mudahan dia paham. Mazhabnya Syafi'i. Kenapa? Habis sholat itu katakan sunnah muakkadah. Kita harus seperti ini. Kita ibadah khususnya yang paling pertama sholat itu juga kita harus menyontoh dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bagus. Sehabis salam, bahkan sahabat pernah nanya, bahkan Rasulullah tuh katakanlah menyediakan hadiah lah. Siapa, ayo coba pada sholat, siapa yang sholatnya nanti khusyuk, maka dia akan mendapatkan istilahnya dari aku, surban dari aku. Nah, perebut para sahabat Sayyidina Ali terus sholat. Paling duluan kelar Sayyidina Ali. Bagaimana Ali? Alhamdulillah ya Rasulullah, perasaan saya khusus sholat saya. Apa katanya? Sholat kamu nggak khusyuk. Kamu waktu sholat kamu ingat supaya agar nanti mendapat hadiah dari aku sorban yang ini kan? Iya, udah kamu nggak khusyuk sholatnya, berarti nol berarti lah. Itu saya. Para sahabat
bagaimana para sahabat? Aduh, boro-boro ya Rasulullah. Sholat ingat anu. Rasulullah menyampaikan firman Allah, as-sholatu lidzikri, sholat itu untuk mengingat. Jadi sudah jelas kita lah kamu sholat itu pasti yang tadi yang gak ingat kan gitu ya. Tuh. Karena untuk mengingat pada waktu sholat doang, udah tahun-tahun, bulan-tahun bahkan kenapa ingat waktu sholat? Karena as-sholatu lidzikri, sholat itu untuk mengingat, untuk menyehatkan itu ingatan kita. Kata lidzikr. Kalau gitu sholat nggak bakal benar tuh. Cuman ada obatnya. Kalau kita ingat bukan pada waktu ingat sholat, tidak ingat sholat pada waktu sholat, maka kata Rasulullah lagi sholat. Nah, lagi sholat. Jadi malaikat Raqib itu karena hati kita mengucap lagi sholat begitu. Itu yang diajarkan Rasulullah. Yang dimaksud gamblang sholat itu yang mana yang disebut sholat ya Rasulullah? Pada waktu itu juga Rasulullah mengambil perumpamaan. Kalau kita sekarang perumpamaannya aja lah, kalau masalah kias dan ulama itu kan bisa kita buat ya kan, penting sesuai dengan jalur katanya ilmu sorot nahnya itu. Nah kita yang sebut motor mana tuh yang sebut motor? Motorian, ini motor. Yang disebut motor itu yang mana? Mesin bukan motor. Iya kan? Disebut misalnya itu setang, nah itu setang kan ya. Ini spakbor itu roda. Yang motornya mana? Kan gitu. Nah, yang disebut motor itu ya seluruhnya, maka itu disebut motor. Lalu sholat yang mana? Sholat itu kata Rasulullah awalu takbiratul ihram wa akhiru salam, itu sholat. Diawali Allahu Akbar. Menerapkan niat itu pada waktu kita mengangkat tangan Allahu Akbar. Tuh di dalam ilmu rukun sholat itu. Apalagi kalau pakai usoli ya, itu para ulama. Kita di waktu menerapkan niat itu pada waktu takbir. Rukun sholat ada 13 dibagi 3 bagian. Yang satu 3 bagian, yang satu 5. Yang satu ada qalbi, ta'alif dengan ilmi, ta'arud, ta'ayin, qasdu, ta'arud, ta'ayin. Dia mengetahui qasdu, ta'arud, ta'ayin, dia tahu waktunya sholat itu. Walaupun akhir ini masih ada waktu gitu ya kan, sampai bisa sholat. Itu ta'arud, ta'ayin, dia menentukan tempat, apakah bersih tempat itu daripada kotor najis. Yang kedua ada pada qauli yang itu 5 hal. Yang mana? Allah satu wajib. Tidak sami Allah 3 4